adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online. Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa Alkitab kita pakai baju yang rapi dan duduk dengan rapi. Jangan lupa tidak boleh makan atau minum, apalagi main handphone atau gadget. Dan kita juga harus mempersiapkan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop atau minta mama atau papa kalian untuk transfer di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kita semua akan beribadah online. Kiranya Tuhan bisa membantu kita supaya kita bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan semoga ini bisa menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hai adik-adik, apa kabar? Harus menjawab luar biasa. Adik-adik, udah berapa bulan ya kita stay at home, nggak sekolah di rumah, tapi harus tetap semangat, tetap mengucap syukur, dan harus tetap bergembira hati, ya. Oh ya, aku di sini mau mengingatkan adik-adik harus tetap jaga kesehatan ya, harus tetap rajin cuci tangan. Kalau pergi keluar harus tetap pakai masker ya. Jadi tidak boleh malas-malasan untuk menjaga kebersihan badan dan juga menjaga kesehatan kita. Selain itu, aku juga mau mengingatkan, selain menjaga kesehatan fisik, kita juga harus menjaga kesehatan hati ya. Sesuai dengan tema hari ini ya, menjaga kesehatan hati itu dengan cara memaafkan dan mengampuni teman-teman yang bikin hati adik-adik itu sebel, kesel ya. Jadi kita harus bisa mengampuni orang yang bikin kita kesel, sebel ya. Sampai ketemu adik-adik, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kesehatan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Aduh, kok Edi nih sudah jam segini belum nyampe juga. Pasti dia ketiduran ini pasti nih. Celi. Aduh, sorry jamnya ketinggalan makanya nggak bisa lihat. Ayo main. Ayo main. Ayo. Ini pada apa ya? Dulu. Ya, menang. Nah, sini. Doain Celi ya yang menang ya, oke? Pasti kalah. Doain adik-adik ya. Udah selesai mainnya. Siap. Ya. Luar biasa nih Celi. Baru satu. Lihat nih pukulannya hebat ya. Siap. Wah. Salah terus. Satu lagi. Wah. Aduh. Kok Edi? Sudah jam 10 kurang 10. Oh iya. Kita mau ibadah online. Iya. Adik-adik. Yuk, kita ibadah online dulu yuk. Sudah siap ibadah online adik-adik? Pasti sudah siap ya kok ya? Iya, tentu dong. Tos dulu. Tos, 1, 2, 3. Oke. Adik-adik, kita lama tidak berjumpa, tetapi lewat ibadah online kita bisa berjumpa lagi dengan Celi dan Ko Edi. Oke. Sip. Musik. Kita memuji Tuhan bersama yuk. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to
see you here with me. I'm so glad that you came. The love you, so do I. The love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi. It's good to see you with me. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The love you, so do I. The love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Yeay! Oke, luar biasa Jenny. Kasih Tuhan itu sungguh indah sekali. Betul, nggak? betul, setuju, nggak, setuju. adik-adik? Setuju kasih Tuhan kita indah? Indahnya seperti pelangi yang indah. Tahu nggak pelangi? Nggak tahu pasti. Yang merah, kuning, hijau, biru. Yes, betul. Memang anak Iya, cerdas ya adik-adik ya, ini iya dia. dong, Oke, Koedi. terus tahu nggak seperti bintang di langit, bintang-bintang. Wah, itu ngitungnya susah, Celi. Iya, makanya itu kasih Tuhan itu tidak bisa dihitung deh pokoknya. Setuju. Satu lagi, bunga-bunga di padang. Ah, Bisa luar diganti biasa, lagu ini? luar biasa. Yuk, kita nyanyi yuk lagu ini. Sip. Sebelum nyanyi, Celi mau kasih tahu pada adik-adik. Minta tolong kita semua lompat bareng-bareng. Oh, oke, Serukan siap. nama haleluya, haleluya, haleluya. Contoh dulu, Celi, contoh dulu. Oke, siap adik-adik ya? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Bisa, bisa, ayo. Bisa? Bisa. Oke, bareng-bareng adik-adik siap? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Yeay. Yuk, kita ada di sini nih. Mari kita katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah dari pelangi. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Oh Yesusku. oh Yesusku. Jangan gitu dong. Semangatnya memuji Tuhan bahwa kasih Tuhan itu sungguh indah. Iya, betul.
diajari dong caranya muter-muternya seperti Tadi sudah diajarin kayak mama putri ininya tuh. Gimana sih? Tadi mah. Apa? Jadi ingat kan nggak boleh marah-marah ya. Iya ya, habis kamu kasih Terima Tuhan. kasih ya. Kasih Aduh, Tuhan. sorry. Sorry ya Pak Oh iya salah. Saya Iya. pusing. Karena saking muter-muternya tadi pusing. Maaf ya Baby ya. Ya kita. Tos Ini lagi. lagi tas. Tas 1, 2, 3. Yes. Nah, sekarang kita nyanyi lagu kasih juga Jerry. Oh ya? Supaya kita ingat terus. Kalau ingat kita saling mengasihi. Ya. Oke. Lagunya K-A-S-I. Ada ini gerakannya kan? Ada. Tadi pasti bisa ya, pasti. Nah. Kak gimana? K. K. Jangan lama-lama jatuh nanti pagi. K. A. S. I. H. Oh ini dia Oh, H gini ya. H. Ulang-ulang. K. A. S. I. H. Jadi bisa? Yuk. Bisa. Ya. Bisa gini. Musik. Seperti kasih Yesus, kasih Yesus. Luar biasa Celi. Pak Edi, Ya. sudah waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Oh iya ya. Ini yang ditunggu-tunggu nih, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tanya pasti luar biasa ya Pak Edi. Pasti. Kita nggak tahu ceritanya apa hari ini ya. Jadi juga nggak tahu. Tunggu saja adik-adik. Tunggu saja. Nah, Oke. kita mau nyanyi satu lagu sebelum kita firman. Nah, lagunya Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku supaya tumbuh subur. Oke, Celi. Jadi, yang di rumah tuh ya, kalau ditanam, kasih pupuk, disiram, lama-lama, tinggi-tinggi dan berbuah. Ya, betul. Itu yang kita mau semua. Ya. Dengan firman Tuhan. Betul. Oke. Kita nyanyi pujian ini dengan Dengan sikap tenang, kita siapkan hati kita, diri kita, supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dan konsentrasi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong pada
firman akan dipimpin oleh teman kita. Siapa namanya? Arvin. Selamat berdoa, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya mengerti dan bisa melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semua? Tentunya semua sehat-sehat ya. Gimana nih, sudah dicoba belum tantangan yang kemarin? Hebat-hebat pasti ya. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya Koko mau tanya nih, ada nggak sih adik-adik yang pernah diledekin, dijahilin, dihina sama teman-teman adik-adik? Atau bahkan sama kakak atau adiknya sendiri? Kalau bahasa Jawa zaman sekarang itu sih bullying. Nah, misalnya nih, pernah nggak adik-adik yang pernah diledekin cantik? Cantik sekali gitu ya. Atau kamu so pinter deh, atau so alim. Atau mungkin pernah dihina, dasar kamu Cina, dasar kamu Kristen. Atau diisengin, misalnya nih, di dalam tasnya dimasukin kecoa, cicak, sengaja ditabrak sampai kacamatanya jatuh, sengaja dihancurkan kacamatanya. Gimana perasaan kamu kalau mengalami hal itu? Sedih banget ya kalau dibully ya, marah. Jangan-jangan ada yang pernah mau balas dendam nggak? Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan jika kita dibully oleh teman atau saudara kita? Yuk kita mau sama-sama, kita mau baca dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sama-sama kita buka ya, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Koko akan bacain buat kita semua. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Lalu Tuhan Yesus jawabnya begini. Tuhan Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Siap, Big Boss. Coba kamu lihat siapa yang pinjam uang sama saya. Laksanakan, Big Boss. Lapor, Big Boss. Buku ini, buku utang Big Boss, dari awal sampai habis hanya satu nama, Big Boss. Miss Pretty doang yang utang. Panggil dia. Laksanakan, Big Boss. Bos, aduh bos. Pretty, Ya bos. kamu tahu berapa pinjamanmu sama saya? Oh, berapa lupa bos? Banyak kali ya bos. Sedikit bos. Sedikit, banyak sedikit bos. Tanya. John, Siap, Big Boss. coba kamu periksa. Kira-kira rumahnya cukup enggak untuk bayar pinjaman sama saya? Aduh, jangan. Laksanakan, Big Boss. Jangan bos, jangan ambil rumah saya bos. Bos, aduh bos. Bukan saya bos, bos. Kasih saya waktu bos. Kasihani saya bos. Lapor, Big Boss. Rumah Miss Pretty tidak cukup untuk menjamin hutangnya. Bos, maafkan saya bos. Bos, kasihani saya bos. Kasihani saya bos. Pretty, berdiri. Bos, kasihani Ayo, berdiri. saya bos. Bos, kasihani saya bos. Aku tahu bahwa kamu tidak akan sanggup untuk membayar pinjamanmu. Iya bos. Tapi aku
berbelas kasihan sama kamu. Hari ini pinjamanmu saya bebaskan. Hah? Bener, Bos? Wah, Bos! Hah? Terima kasih ya, Bos! Terima kasih, Bos! Bos murah hati! Terima kasih! Wah, yes! Aduh, aku bebas! Aku tidak punya utang lagi! Aduh, wah, aduh, aku bahagia sekali. Aku bisa jalan-jalan, aku bahagia, aku sudah tidak punya hutang. Jualan kerupuk sudah putar-putar komplek. Nggak ada yang mau beli. Gara-gara corona nih, orang pada takut makan gorengan. Padahal kerupuk gue ini terkenal kerupuk yang paling enak. Kerupuk berkualitas nomor 1 di komplek. Sedih deh kalau kayak begini caranya. Orang bilang makan kerupuk bikin coronanya menjegila. Bilang lagi makan kerupuk perutnya kembung. Ada bilang lagi makan kerupuk bikin gendut. Apaan tuh? Padahal kerupukku dijamin tidak bikin gendut. Tidak corona takut sama kerupukku. Pokoknya kerupukku ini bagus. Tapi kenapa orang tetap pada takut gorengan? Kerupukku, kasihan bener nasibnya. Apalagi aku punya banyak utang loh. Kemarin utang Miss Pretty 30.000. Gimana aku bisa bayar? Kamu ya ketahuan kamu. Sini kamu. Bayar utangmu. Utangmu bayar. Mana duitmu? Sini bayar utang. Belum laku, Miss. Bayar utangmu. Kamu ya punya utang. Utangmu itu lu ya. Kamu hutang 30.000. Miss, belum laku, Miss. Gak ada uang, Miss. Alasan, gak bisa. Kamu saya bawa ke kantor polisi karena kamu tidak bisa melunasi utang. Kamu saya masukin penjara. Jangan. Ayo. Jangan, Miss. Gak bisa. Miss. Hutang itu harus dibayar. Kerupuk, Enak Miss. aja. Bayar kerupuk, Gak Miss. bisa. Kamu hutang harus Jangan, bayar. Miss. Miss, Masuk jangan. penjara. Jangan, Miss. Jun. Si Pretty Jun. Keterlaluan, Jun. Si Pretty deh. Masa sama tukang kerupuk kayak begitu? Utangnya tukang kerupuk tuh cuma secuil, Jon. Harus dilaporkan sama Big Coba, Boss ini. apa kita masukin medsos ya, Jon ya? Iya. Aku lapor dulu, medsos aku ya? lapor ya. Aku upload ya. Lapor Big Boss. Ada apa aja? Miss Pretty sungguh keterlaluan Big Boss. Dia memasukkan temannya yang hanya mengutang sedikit ke dalam penjara. Cari dia. Laksanakan Big Boss. Halo bos. Bos cari saya bos. Ada apa ya bos? Pretty, Ya bos. kamu tahu aku sudah berbelas kasihan sama kamu. Oh iya bos. Saya berterima kasih sekali bos. Bos murah hati. Aku sudah membebaskan pinjamanmu. Iya betul bos. Aduh saya senang sekali bos. Tetapi apa yang kamu lakukan kepada temanmu si penjual kerupuk itu sungguh keterlaluan. Enggak kok bos. Enggak. John, Siap Big Boss. masukkan dia dalam penjara. Aduh bos jangan Laksanakan Big Boss. jangan bos tolong bos. Aduh jangan bos jangan bos saya minta maaf bos. Wah, seru sekali ya ceritanya ya. Tadi itu adalah cerita yang menggambarkan perumpamaan pengampunan yang diceritakan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Ternyata jadi murid Tuhan Yesus tuh nggak mudah loh. Murid-murid tuh dihina, dibully. Dulu mereka pernah mengambil gandum dan menyembuhkan pada hari Sabat. Terus dihina sama orang Farisi. Makanya waktu itu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali nih harus mengampuni saudara atau orang lain? Dan Tuhan Yesus menjawabnya 70 kali 7 dan diikuti dengan perumpamaan tentang seorang raja yang mengampuni. Jadi di Alkitab dikisahkan ada seorang raja yang mengadakan perhitungan hutang. Wah, dihitung nih hutangnya nih. Hutangnya Frederick ada berapa? Hutangnya Arvin ada berapa? Hamba-hambanya semua dikumpulin. Sama seperti Big Boss tadi. Ya, yang dalam cerita dia mau menagih utang sama si Miss Pretty.
sang raja ini ternyata berbelas kasihan dan mengampuni hambanya. Sayangnya si hamba justru tidak mau mengampuni orang lain yang berhutang sama dia. Sama seperti Miss Pretty, hutangnya banyak sekali. Ya, sampai rumahnya dijual tidak bisa untuk membayar hutang ke si Big Boss. Tapi dia tidak mau mengampuni sama si penjual kerupuk. Padahal si penjual kerupuk cuma berhutang 30.000. Jauh banget ya. 30.000 kan kecil dibandingkan hutang dia yang banyak banget. Tapi dia tidak mau mengampuni. Nah, berdasarkan kisah yang kita saksikan, kita belajar kalau kita tuh harus bisa mengampuni. Jadi kalau kita dibully, kita dihina, kita dikerjain sama teman, sama kokonya, sama adedeknya, kita harus mau mengampuni. Berapa kali ya? Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Petrus dengan sebuah angka. 70 dikali 7. Wah, artinya setelah 490 kali kita boleh balas dendam dong. Bukan seperti itu ya. Maksudnya Tuhan bukan seperti itu. Coba ya kita bayangkan. Dalam 1 tahun kita punya 365 hari. Anggap nih, setiap hari teman-teman adik-adik dijailin sama temannya 1 kali. Maka setiap hari kita diajarkan untuk mengampuni. Itu baru 365 hari. Tapi kita masih punya banyak. Kalau misalkan kita ambil angka tadi 490. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus tuh mengajarkan kita untuk mengampuni terus setiap hari. Ya, mau berapa banyak pun kita harus tetap mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Kan sakit ya kalau dihina. Mungkin adik-adik ada yang sampai menangis, sedih di kamar, gak mau makan, gak mau minum. Tapi dari cerita tadi kita harus ingat kalau terlebih dahulu kita itu sudah diampuni. Ada yang tahu gak kapan kita sudah diampuni? Betul, waktu Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan sudah mengampuni kita dan membayar dosa-dosa kita di atas kayu salib. Kita itu sama loh seperti orang yang berhutang sama si bos besar tadi. Dosa kita banyak banget ya. Tidak mungkin kita bayar. Mau sampai Koko ini jadi tua, jadi kakek-kakek ya. Koko gak bisa bayar hutang dosa Koko nih. Makanya Tuhan Yesus datang dan mengampuni. Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan tuh sampai datang sendiri loh sebagai Tuhan Yesus untuk membayar semua dosa kita sampai lunas. Coba nih, kalau adik-adik nih secara tidak sengaja memecahkan, mungkin papanya punya kamera yang mahal atau mamanya punya koleksi vas bunga yang mahal. Adik-adik gak sengaja dijatuhkan, pecah. Tapi ketika adik-adik minta maaf, papa mamanya langsung memaafkan, mengampuni. Wah, pastinya senang dong. Walaupun sebelumnya pasti, gimana ya? Dipecahin. Aduh, papa mama marah nih. Tapi ternyata diampuni. Nah, sudah selayaknya kita mengampuni orang lain. Karena sudah terlebih dahulu kita diampuni. Jadi kalau kita dibully, dihina, boleh nggak kita membalas? Ya, kalau berdasarkan cerita tadi, kita tidak boleh membalas. Gampang nggak sih? Susah sekali ya. Apalagi kalau sampai terluka. Mungkin ada adik-adik yang didorong sampai terluka tangannya, sampai terluka kakinya, atau mungkin hatinya yang sakit. Tapi ingat, Tuhan Yesus tuh lebih sakit loh. Mungkin kalau kamu didorong jatuh tangannya, Tuhan Yesus terluka dipaku tangannya. Mungkin kamu didorong sama teman, kakinya luka, harus diobatin, tergores. Tapi Tuhan Yesus di atas kayu salib, kakinya dipaku. Coba, lebih sakit mana? Dipaku atau hanya jatuh? Tentunya lebih sakit dipaku ya. Tapi Tuhan Yesus mau menjalankan itu semua untuk mengampuni dosa kita. Tapi gimana nih kok kalau aku dijailin? Kan kita gak boleh balas. Terus kita diam aja dong. Bukan artinya kita diam saja. Kita harus berani berkata tidak. Ya, jadi kalau kamu dijailin, kamu harus berkata tidak. Contoh, misalkan kamu diledekin. Kamu harus berani bilang, stop, aku gak suka diledekin. Dan kamu gak boleh begitu, itu salah. Nah, jadi kita mesti berani bilang kalau yang teman kita lakukan itu salah. Kenapa? Karena firman Tuhan di Matius 5 ayat 7 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya.
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi boleh loh kita bilang ke teman kita, kamu salah loh meledekin aku. Atau kalau misalkan kita melihat teman kita diledekin. Nah, yang diledekin teman kita nih. Kita di kelas sama-sama diajak, ayo kita ledekin dia. Dia kan hitam, kita ledekin yuk. Nah, kita harus berani bilang loh, tidak boleh, itu salah. Kita tidak boleh meledek seperti itu. Tentunya juga kamu nggak boleh takut nih untuk bilang ke orang tua atau guru kamu. Jadi kalau teman kamu sudah keterlaluan sekali, kamu harus berani untuk bilang ke orang tua atau ke guru kamu. Misalkan kamu dijailin terus, Bu, aku setiap hari diledekin loh oleh si A, oleh si B. Itu kamu harus berani bilang. Dan jangan lupa, ini yang paling penting nih, kita harus mau berdoa ya supaya mereka tahu apa yang benar dan apa yang salah. Mengampuni itu memang susah, tapi kalau kita berusaha dan kita mau minta tolong sama Tuhan, pasti kita mampu untuk mengampuni. Jadi kalau susah gimana caranya, Kak? Berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan tolong aku mau mengampuni temanku. Tuhan tolong aku mau mengampuni papaku. Tuhan tolong aku mau mengampuni kokoku, adikku. Nah, Tuhan pasti bangga melihat anak-anaknya yang mau berusaha untuk mengampuni. Mengampuni itu memang susah, tapi kita harus berusaha karena itu yang Tuhan mau. Terus gimana kok caranya? Kan susah. Nah, kita berdoa, kita minta tolong sama Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengampuni. Kita berdoa, Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengampuni temanku. Kita berdoa, Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengampuni kokoku, kakakku. Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengampuni papaku. Kalau kita berhasil mengampuni, Tuhan pasti bangga melihat anak-anaknya yang bisa melakukan pekerjaan yang hebat sekali. Karena mengampuni itu sangat sulit. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Yuk mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh belajar untuk mengampuni. Kami boleh mengerti kalau Tuhan sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Dan karena itu kami harus mengampuni orang-orang lain. Tuhan tolong kami yang harus mengampuni papa kami, mama kami, kakak kami, adik kami, teman-teman kami. Tuhan yang terus tolong supaya kami bisa mengampuni. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati setiap kami dalam kehidupan kami, dalam sekolah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk minggu ini Koko menantang adik-adik untuk membuat satu video memberi pengampunan ke orang lain. Misalnya, kalau kalian pernah dibully oleh teman kalian, di video kalian bisa bilang, "Hai John, aku mengampuni kamu karena Tuhan sudah mengampuni aku." Atau kalau adik-adik ingat nih, wah kayaknya aku pernah deh menyakiti papaku. Kalian bisa juga di video bilang, "Papa, aku minta maaf karena dulu pernah bohong sama papa." Jangan lupa nanti videonya dikirim ke grup kelas masing-masing, paling lambat hari Rabu tanggal 20 Juli. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dari siapa? Dari siapa coklatnya? Dari Frederick. Oh, itu dulu ngapain?